Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang namanya angka penting. Nah, pekan kemarin, 2 pekan yang lalu, sudah belajar tentang angka penting kan? Ada yang ingat apa itu angka penting? Angka penting adalah tunjuk tangan dong. Apa? Sabar. Tiga apa yang ada di belakang? Nah, jadi angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari skala alat ukur sama, dan dia itu ada angka taksiran. Terus ada juga angka yang dia Jadi angka penting itu terdiri dari angka pastinya sama angka taksirannya. Nah, kalau misalkan mistar ada yang tahu mistar apa? Penggaris. Nah, kalau di penggaris, ada yang bawa penggaris? Boleh dilihat penggarisnya. Nah, ini ada. Nah, jadi kalau dia di penggaris nih, penggaris. Misalnya panjang bendanya seperti ini. Nah, ini kan Rehan, ini kira-kira menurut kamu gimana? Ini kan 2, terus kalau ini? Panjangnya berapa, Rehan? 2,5. Terus ini ada lebihnya kan, Rehan? Nah, itu yang pas 2,5 itu angka pastinya. Yang ada lebihannya yang kita nggak tahu itu berapa, itu namanya angka taksiran. Itu dikira-kira. Itu ya. Jadi ada yang tahu angka penting itu apa? Apa, sabar? Apa Nasya? Belajar tadi dengar nggak Nasya bilang apa? Coba ulang Nasya. Angka penting itu adalah dari ukuran. Angka penting itu terdiri dari angka pasti sama angka taksiran. Dengeran nggak Fajar? Apa? Apa Fajar? Angka apa? Angka yang terletak. Hah? Angka yang terletak di belakang 0. Tadi Nasya nggak bilang kayak gitu. Coba ulang Nasya. Angka penting itu angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti sama angka taksiran. Duduk dari kelompoknya. Dengeran Fajar? Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi angka penting itu ada yang angka penting itu punya aturan. Nah, ada 6 aturannya. Yang pertama apa? Angka bukan 0 adalah angka bukan yang ini, yang pertama. Angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti yang ini kan 1,23 cm. Kalau 5,5 cm berapa angka penting? 2 angka penting. Lanjutnya? Nah, jadi kenapa dia dibilang terletak di antara nih? Angka nolnya di antara 1 dengan 3. Kalau misalkan contohnya 5, 0, 3, 5, berapa angka pentingnya?
Kenapa Putri jawab 4? Kenapa Putri? Karena angka nolnya angka bukan. Nah, oke. Lanjut. Hanif dibaca nomor 3. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 merupakan angka penting. Nah, jadi dari ini tuh 200, ini satu angka. Kalau misalkan 350 3.510 berapa angka penting? 3. Kenapa 3? Nah, lanjut ya. Dibaca lagi. Kevin, mana Kevin? Ya. Ya, jadi desimalnya itu angka desimalnya yang koma-koma ya. Jadi ini 2,10. Berapa angka penting? 3. Kalau 2,500 berapa angka penting? 4. Kelihatan tulisannya? Lanjut. Dirga mana Dirga? Saya Bu. Coba baca Dirga. Angka 0 pertama yang berada di kanan atau kiri tanda desimal merupakan angka tak penting. Nah ini ya, yang angka nolnya ada desimalnya ini kanan sama kirinya. Dia nggak penting, jadi yang angka pentingnya tuh 21 aja. Paham? Kalau 0,5 berapa angka penting? Lanjut ya. Garis bawahnya. Baca ini nih. Hanif. Hasbi. Angka 0 yang diberi garis bawah dan di depan angka yang diberi garis bawah merupakan angka penting. Nah, garis bawahnya tuh ada di sini nih. Yang kelihatan garis bawahnya? Berarti ini masuknya berapa angka penting? 3. Karena 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalkan dia gini, berapa angka penting? 2. Gitu ya. Harus memperhatikan garis bawahnya kalau ada garis bawahnya. Sampai sini paham? Oke. Coba tadi siapa yang bawa yang KPD-nya? Ya udah, yang bawa yang KPD-nya kemarin ada angka-angka kan? Kita coba ya. Kemarin kita itu belajar tentang alat ukur apa yang praktikum? Jangka sorong itu untuk mengukur apa? Diameter apa? Diameter dalam sama diameter luar. Nah, berarti kita bisa menggunakan angka penting setelah kita mengukur diameternya. Gitu ya. Nah, kita coba dulu. Jadi boleh tolong dibaca Ali. Ali, tolong dibaca Ali yang ini. Diameter luar dari Yang keras Ali. Ini Ali dibaca. Dari kami yang panas, seorang siswa bernama Irfan Isang ingin menghitung diameter luar dari botol yang ia pakai. Ketika dihitung, ternyata diameter luar botol tersebut 8,35 cm. Kemudian datanglah pelajar yang membantu Irfan untuk menghitung luar dari botol tersebut.
setelah menghitung selama kurang dari 5 menit, Fajar sudah pro. Fajar menemukan jawaban tersebut. Tes sebagai berikut. Udah sampai situ aja Li. Nah, pertanyaannya kan dia menghitung diameter sebuah botol. Itu menggunakan alat ukur apa? Apa alat ukurnya? Jangka sorong. Nah, terus rumus dia nanyanya luas dari botol itu. Nah, jadi katanya Irfan itu ngukur botol. Kan Irfan bisa ada Irfan. Nah, terus apa namanya? Dia itu mengukur menggunakan jangka sorong. Setelah itu berarti mengukur semuanya kan luasnya. Rumus dari luas lingkaran ada yang tahu? Pi R kuadrat. Apa? Pi R kuadrat. Nah, kalau pakai jangka sorong itu mengetahui apa? Jari-jari atau diameter? Nah, jadi kalian boleh pakai rumus yang Pi R kuadrat ini kalau mau pakai, atau pakai yang ini juga boleh, 1/4 Pi D kuadrat kalau misalkan yang diketahui D-nya itu ya. Nah, sampai sini itu dimasukin aja. Pi-nya nilai Pi berapa? 22/7 atau 3,14. Nah, dimasukin 3. Jadi gini, nanti bakal dikasih soalnya kayak gini juga menghitung diameter. Nah, 3,14 itu berapa angka penting? Berapa? 3. Kenapa 3? Angkat tangan dulu. Nah, coba Nasya. Karena nggak ada nol. Berarti ini 3 angka penting. Diameternya berapa? Diameternya berapa? Berapa? 8,35. Ini berapa angka penting? Nah, kalau misalkan perkalian, tadi kan kita udah belajar tentang aturan-aturan angka penting ya. Nah, kalau hari ini kita belajar yang perkalian. Perkalian itu, kalau misalkan ada 2 perkalian, misalkan ini 3,14 sama 8,35. Dua-duanya 3 angka penting. Kalau nanti dia berbeda, yang 1 2 angka penting, misal 3,14 dikali sama 8. Nah, ini berapa angka penting? Yang ini? 1. Nah, nanti kalian kali hasilnya itu cuma ngambil yang 1 angka penting aja. Sampai sini dimengerti kira-kira? Contoh yang ini ya. Ini kelihatan tulisannya semuanya? Kalian kelihatan juga kan? Ini kan 3,14, tadi berapa Fajar? Berapa angka penting? 3, 8,35. 3 angka penting. Nah, ketika dikali semuanya hasilnya 226,865 dibagi 4. Panjang banget kan? Nah, habis itu pas dibagi, wah lebih panjang lagi dia jadinya 56,7125 cm kuadrat. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Ya nggak apa-apa, jawab aja, nggak apa-apa salah. Namanya apa? Syahira? Iya, ya namanya satuan ya. Jadi satuannya itu sentimeter persegi ya. Nah, habis itu kita harus mengubah dia jadi 3 angka penting aja yang diambil. Karena ini 3 angka penting, ini 3 angka penting. Dari 2 ini angka penting yang paling kecil, karena sama dua-duanya 3, berarti kita ngambilnya yang 3 angka penting ya. Nah, ini kan 56,7125. Ini angkanya tuh dibulatin dulu, dinaikin. Jadinya kalau 1 di pembulatannya, pembulatan ke atas atau ke bawah? Ke bawah.
Jadi tetap 56,7. Satuannya kalau sentimeter persegi itu dia besaran pokok atau besaran satuan? Besaran turunan? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah? Paham? Betulan paham? Coba kalau 3,14 dikali 8 berapa hasilnya? Bentar, Bu. Dihitung, ada yang nggak bisa perkalian koma. Berapa jawabannya? 3,14 dikali 8 25,12. 25,12. Oke. Coba ya. Kalian hitung yang ini. Misal ada panjangnya dia maunya 2,1. Panjangnya 2,1 cm. Lebarnya 3,11 cm. Berarti yang diambil berapa angka penting dari perkalian ini? 2. Kenapa 2? Oh ya, diambil yang terkecil. Oke. Nah, habis itu udah? Sekarang boleh diukur masing-masing ininya, diameternya. Masih ingat cara mengukur diameter? Masih ingat yang Pak Sorong? Diminum aja, diminum. Ayo yang haus, yang haus. Ayo yang haus, yang aja. Ya, minum aja, Bu, ini minum aja, Bu. Iya, diminum, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, Fajar. Nanti yang bisa jawab pertanyaan dapat lagi. Ayo, minum aja. Gak apa-apa, minum aja, Irfan. Malu, Irfan. Udah diminum semuanya? Udah diminum semuanya? Bisa minumnya? Di sini. Namanya mau. Nama. Udah? Kelompokan udah? Fajar udah, Fajar? Api Putri udah, Putri? Ini Putri, ini Api udah? Udah ya? Hanif, udah Hanif? Udah, perhatiin ke sini lagi. Alif Bata. Udah kan? Karena waktu itu udah pernah jangka sorong, jadi nggak harus saya jelasin lagi kan? Pokoknya dihitung yang bawahnya nih, diameter luarnya. Diameter luarnya berapa, dihitung. Terus dicatat berapa diameter luarnya.
Ya. Yang bawah Nurdiani yang bawah. Udah gitu. Udah belum? Berapa jawabannya? Yang bawah aja. Ambil yang bawah. 3,6. Kalau kelompoknya Nasya berapa? Tadi kelompok kamu berapa? 3,84. Ya. Udah semua. 3, berapa Ali? Satuannya apa Ali? Skala utamanya berapa Ali? Apa? 3,8 skala utamanya. Skala minusnya berapa Ali? Terus habis itu diapain? Dikali 3,8 dikali 0,1. bagian tadi sampai di sini. Nah, ini udah semua. Udah semuanya. Coba kalau dikali, deh ya. Dirga, denger gak? Coba kelompoknya Dirga dapetnya berapa? Kelompoknya Hanif udah dapat Utamanya udah, Bu. berapa? 3,08. 3,08 atau 3,8? Ada 3,08 udah. Sabar, berapa? 3,8. 3,84. Kelompok Irfan Kalau utamanya berapa? 3,8. Kalau minusnya 0,04. Syahira udah? Udah dapat semua kelompoknya? Udah dapat semua angkanya? Udah? Masih bingung? Udah ya? Hanif udah dapat Hanif? Berapa? 0,01. Ah, 0,0? Udah ya? Ngomongnya Ali, udah bisa didengerin? Yang udah dapat kelompoknya, diameternya, coba dikali sama rumus luas. Ya, rumus luas. Cari luas, contohnya ya. Nanti boleh pakai kalkulator, soalnya angkanya banyak banget. Nanti tulis berapa angka pentingnya ya. Maya, kelompok kamu udah belum?
Udah, berarti pasti ada pemahaman Nah, berapa luasnya pakai belum 5. Pakai Fajar kelompoknya masih belum? Ini berapa? Udah ada yang dapat luasnya kelompoknya Ali? Oke. Udah ya? Udah semuanya perhati dulu. Ini kita sebentar lagi selesai soalnya. Udah? Kelompoknya Maya, Hanif, udah deh. Nanti aja. Kelompoknya Ali, P-nya berapa kelompok Ali? 11. Diameternya berapa? 3,81. Hasilnya berapa kelompoknya Ali? 4, 45. Gimana Ali? Berapa? Iya jumlah semuanya 11. Itu pakai koma nggak? 11 koma. Satuannya apa kelompok kali? Nah, udah? Desta udah? Udah ya, perhatiin. Udah semuanya? Tadi kelompoknya Ali udah tahu diameternya 1/4 kali 3,14 kali 3,81. Nah, hasilnya kata kelompok Ali 11,39511385. Ribet kan? Yang diambil berapa angka penting? Berapa angka penting? 3 angka penting. Kalau 3 angka penting berarti berapa aja? 11,3. Yang jawab 11,3? Iya. Hanif 11,3. Ya. Ada lagi? Ya, jawabannya 11,3. Ada ini angkanya? Satuannya apa? Nah, gitu ya. Sampai sini paham? Dia pindah. Ada yang mau ditanyain materi hari ini? Alif? Ramzi? Ramzi apa ya? Kalau yang itu? Dirga. Apa itu? Dirga ngerti Dirga? Alhamdulillah kagak. Dirga. Kenapa yang di mana yang enggaknya Dirga? Itunya kenapa bingung Dirga? Banyak banget. Makanya tadi boleh pakai kalkulator Dirga. Oh, ya jelas itu. Kalau Dirga perkalian misalkan 22 dikali 11 bisa nggak? Bisa. Kalau 305 dikali 301 bisa nggak? Bisa. Ya sama Dirga, ini tuh perkaliannya sama, cuman ada komanya aja, jadi kamu bingung. Ya. Kalau misalkan ini 3,14 itu 3,81. Nah, Dirga kan biasanya 305 sama 301 yang angkanya bulat-bulat doang kan. Tuh. Udah sampai sini materi hari ini ada yang mau ditanyain? Paham? Oke.
Udah ya. Nah, ada satu cerita karena mohon maaf buat hari ini kalau merasa terburu-buru ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah mau bantuin saya. Saya hari ini ada penilaian. Nah, jadi saya mau cerita sedikit. Saya jarang cerita kan. Ada yang tahu pohon baobab? Ada yang pernah lihat pohon baobab? Belum. Nah, ini sih. Yeay, apa kamu? Nah, jadi pohon baobab itu udah ya. Jadi pohon baobab itu pohonnya gede banget. Itu salah satu pohon purba yang ada. Nah, terus jadi gini. Bapak ya sedikit doang. Jadi ada buku bagus namanya Le Petit Prince. Nah, di Le Petit Prince itu ada pangeran kecil ini. Nah, di pangeran kecil itu punya planet kecil, planetnya kecil. Nah, di planet itu kadang tiba-tiba itu pohon baobab itu bakal muncul kapan aja. Kayak suka-suka dia pohon baobabnya mau muncul di mana, hari apa, kapan, dia nggak peduli. Pokoknya pohon baobab mau muncul, dia muncul. Bayangin, kecil kan, planetnya kecil. Kalau ada satu pohon baobab aja, pasti langsung hancur nggak sih planetnya? Nah, sampai sini udah mulai kebayangkan ya cerita aku. Nah, kita bayangin aja sih planet ini, itu tuh otak kita, otak manusia. Otak manusia, pohon baobabnya itu adalah rasa malas. Pohon baobab kalau nggak diambil, misalkan kayak kalian nunda ngambilnya sehari, pohon baobabnya udah makin lama makin gede, ya kan? Sama otak manusia, kalau misalkan itu otaknya tiba-tiba ada pohon baobab, ada rasa malas, ada rasa kayak udahlah nanti aja, udahlah besok aja. Nanti dia tuh makin lama makin numpuk, ya nggak? Nah, kenapa banyak orang yang bilang kayak matematika, fisika, kimia susah, banyak banget rumusnya, ya kan? Pasti kalau biasanya saya kalau kenalan ke orang, iya saya jurusan fisika, pasti kamu pinter, gitu kan pertanyaannya. Pasti kamu hebat, pasti IQ-nya bagus. Enggak. Kenapa? Karena sebenarnya matematika, fisika, kimia itu kenapa susah? Karena hampir setiap hari dia bakal ketemu rumus baru lagi. Kalau kita sekali aja nggak mempelajari lagi setelah si rumus itu datang, pohon baobabnya makin lama makin makin besar, rumusnya makin lama makin banyak, determinan, matriks, logaritma, persamaan linear 3 variabel. Nanti kalau kalian nunda buat belajar ngulang, pohon baobabnya makin lama makin besar. Pas udah besar, makanya kalian males buat mempelajarinya. Udah itu aja ceritanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.